Assalamualaikum Bu Novi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Seli, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Novi, saya mohon kesediaan waktunya Bu Novi untuk saya wawancarai eh, ah, mengenai tugas saya, tugas PPG. Ini wawancara sebagai data pendukung. Yang pertama itu Hmm. yang identifikasi masalah yang ada di sekolah kami. Ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA, khususnya pada materi pewarasan sifat, Bu Novi. Nah, kemudian penyebab masalahnya itu karena model pembelajaran yang dipakai itu tidak sesuai dengan materi tersebut. Nah, saya mohon tanggapan Bu Novi sekaligus solusinya kira-kira bagaimana? Silakan Bu Novi. Ya, tadi materinya pewarisan sifat ya. Oh ya, ngomong-ngomong PPG di mana Bu Seli? Oh iya, maaf. Saya di Universitas Negeri Makassar. Oh jauh ya. Angkatan satu ini kategori satu. Oh iya iya ya, sukses ya. Oke, materi pewarisan sifat ya. Modelnya sebelumnya yang Bu Seli pakai itu model apa ya? Saya biasa menggunakan ya sebenarnya model pembelajaran belum saya pakai, hanya metode yang saya gunakan itu biasanya diskusi gitu ya, diskusi ceramah, diskusi terus pemberian penayangan PPT. Nah, penayangan Mm-mm. PPT-nya itu ya memang kalau saya lihat gitu ya kurang interaktif ke anak. Jadi saya hanya menjelaskan dari PPT terus memberikan tugas latihan soal kayak gitu aja. Ternyata memang belum Hmm. efektif gitu. Nah, rencananya kalau rencana Bu Seli itu untuk ke depannya biar efektif tuh apa? Apanya nih? Menggunakan Kalau model pembelajarannya. model Nah, pembelajarannya, makanya saya kan ingin model pembelajaran minta masukan dari Bu Novi. Kira-kira Bu Novi pernah gitu. menerapkan apa di sekolahnya, model pembelajaran apa yang sesuai gitu ya, yang sesuai dengan materi pewarisan sifat. Kalau saya pernah menerapkannya model pembelajarannya tuh PBL ya, tapi memang untuk PBL ini kita ya harus benar-benar berbasis masalah ya. Namanya juga kan PBL ya, problem based learning gitu. Jadi kalau untuk PBL ya kita basisnya masalah. Nah, nanti bisa kita pakai mungkin di awal itu selain eh, selain pendahuluan pembelajaran kita ya, intinya itu nanti kita eh, sesuaikan dengan sintaks PBL-nya. Jadi yang pertama kan PBL itu orientasi siswa pada masalah. Nanti kita sajikan masalah tuh Bu Seli bisa. Iya. Saya pernah menjadikan masalah seperti itu. Masalahnya itu saya sajikan misalnya saya tampilkan sebuah video. Kemudian mereka sudah membentuk kelompok masing-masing gitu. Jadi kita tetap kelompokkan anak-anak biar mereka bisa belajar gitu ya, belajar berdiskusi, nanti menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Terus masalahnya itu kita tampilkan bisa berupa video, bisa juga kita arahkan siswa untuk mencari mencari berita tersendiri biar literasinya dapat itu di sumber berita gitu ya. Jadi ada misalnya berita tentang materi yang akan kita ajarkan tentang pewarisan sifat, misalnya berita tentang lahirnya beberapa bayi kembar, kemudian dia mungkin nanti sifatnya bagaimana kayak gitu, kok bisa berbeda gitu. Itu kan sebuah masalah juga yang mungkin bisa mereka angkat dan mereka bisa diskusikan gitu. Atau kalau enggak kita sajikan video satu tapi untuk beberapa kelompok, kemudian mereka itu bisa eh, menyimpulkan atau nanti kita kita tetap setelah orientasi siswa pada masalah kita mengorganisasi siswa gitu ya, tadi mengelompokkan, kemudian kita bimbing dia untuk mengumpulkan informasi ya, untuk menginformasi dari masalah yang kita sudah sajikan. Nah, setelah itu dia bisa mengembangkannya dan mereka nanti bisa terakhir itu mengevaluasi terhadap penyelidikan mereka kita. Jadi analisis dan evaluasi masalah terakhir bisa kita lakukan juga. Kalau kita sajikan masalah berupa video kayak gitu. Nah, kemudian untuk
Untuk persilangannya sendiri kayak monohibrid, dihibrid ya, ya itu Iya, kan mungkin agak ya sulit itu. agak lebih susah ya, Terus beberapa agak istilahnya sulit juga untuk agak sulit itu, berapa parental, istilahnya. Nah, filial, gamet. istilahnya. Nah, istilah itu biarkan mereka dapatkan sendiri pada saat kita memberikan, mungkin kita nanti akan memberikan media pembelajaran kali ya. Jadi nanti kita akan sajikan LKPD. Kalau saya biasa kan menyajikan LKPD ya. Jadi LKPD itu kita sajikan sesuai dengan model pembelajaran yang kita pakai. Jadi misalnya kayak LKPD, saya itu pernah bikin LKPD-nya modelnya gini. Seperti biasa ya, ada kompetensi dasar yang harus mereka capai, kemudian ada Tujuannya. tujuannya, ya pokoknya IPK ya IPK-nya, kemudian sampai pada pertama itu yang sintaksnya kita masukin ke situ, orientasi siswa pada masalah. Terus nanti mereka bisa baca, tahukah kalian, silakan diklik misalnya link video berikut. Kemudian simaklah gitu. Setelah itu nanti tetap ada pekerjaan mereka, apa yang harus mereka simpulkan. Nah, di situ mungkin kita akan sisipkan beberapa materi. Jadi materi nggak perlu kita jelaskan. Jadi biarkan nanti mereka pada saat kita sajikan beberapa istilah atau materi, nanti mereka akan menimbulkan pertanyaan sendiri gitu. Kalau seandainya mereka tidak menimbulkan pertanyaan, kita yang nanya mereka nanti di akhir tentang yang mereka. Jadi usahakan bagaimana siswa itu tidak kita jelaskan materinya, biar Tapi nanti dia, dia yang bertanya, atau seandainya dia nggak bertanya, kita yang bertanya kepada mereka gitu. Kalau kita bertanya kepada mereka, nanti arahnya mereka akan, jadi kita kesannya akan mancing mereka untuk nanya dan untuk menimbulkan rasa ingin tahu mereka. Kayaknya saya lebih ke arah situ ya kalau untuk pembelajaran di kelas. Jadi nggak selalu kita yang menjelaskan. Kadang-kadang sih memang suka kita gregetan ya pengen ngejelasin ini kayak gini, ini kayak gini. Tapi kalau seperti itu kayak seolah-olah nanti anak-anak itu akan terkungkung gitu pengetahuannya. Jadi dia tuh nggak bisa berkembang. Seolah-olah jadi pengetahuan kita yang akan kita turunkan ke mereka gitu. Dan seolah-olah kita sumber utama, padahal mereka akan tahu lebih banyak saat mereka berjelajah sendiri. Jadi saat mereka kita sajikan anak-anak materi, di kelas itu difasilitasi apa untuk mengumpulkan informasi? Untuk mengumpulkan informasi memang kita butuh media. Jadi mereka itu minimal satu kelompok itu bawalah satu buah laptop atau satu buah handphone untuk mereka berjelajah, atau minimal kalau seandainya sekolah tidak memungkinkan untuk membawa handphone atau laptop itu, kita biasa aja ke perpustakaan. Atau kita juga seandainya kita juga tidak bisa, misalnya tidak bisa menyajikan infokus, kadang-kadang kan juga beberapa, saya aja di sekolah saya juga kadang-kadang infokusnya suka mati di kelas, kemudian kita mau pinjam ke TU yang mobile juga rebutan gitu. Hanya beberapa ya, akhirnya kita ajak keluar aja, kita lihat satu jenis misalnya makhluk hidup yang bervariasi, atau misalnya bunga-bunga yang ada sekitar sekolah gitu, bisa aja kita ajak keluar seperti itu. Jadi saya sih lebih kepada mendorong siswa untuk menanyakan sesuatu yang mereka, kita udah kasihkan stimulus untuk mereka bertanya. Misalnya kita juga sajikan PowerPoint atau ya media yang kita udah sisipkan di dalam pembelajaran tersebut. Ini medianya gitu ya, ini PowerPoint-nya, atau seandainya misalnya kita udah print, kita udah bagikan, nanti mereka akan bertanya gitu, Bu ini seperti ini bagaimana, usahakan yang seperti itu. Jadi jangan datang-datang kita jelasin monohibrid adalah ini bla bla bla, di hibrid adalah ini, dan mereka itu akan cepat lupa, yang kedua mereka akan bosan. Kalau mereka udah bosan, mereka jadi malas belajar. Karena ada beberapa anak-anak yang tipenya kan beda gitu ya. Jadi kalau seandainya anak-anak yang tipikal mereka asik belajar menghitung, iya mereka memang semangat untuk dan suka gitu dengan materi yang seperti itu gitu kan. Di situ nanti ada yang harus hitung-hitungannya kan ya, fine aja. Tapi kalau anak-anak yang nggak suka, dia udah bad mood duluan, jadi jangankan kita transfer ilmu ke mereka gitu ya.
mendingan mereka yang mencari ilmu mereka sendiri gitu, menggali pengetahuan mereka sendiri, rasa penasaran mereka ditingkatkan. Nanti mereka bertanya, Bu, ini maksudnya apa sih, filial itu maksudnya apa sih, keturunan yang kayak gimana gitu. Iya. Nah, terus coba kalau udah pertanyaannya sampai situ, mungkin nanti kita akan gini ya, kita akan lempar lagi pertanyaan tersebut ke teman-teman. Coba yang lainnya gimana menurut kelompok yang ini, untuk filial sendiri keturunannya seperti apa sih gitu. Ntar menurut kelompok yang lainnya gimana. Nanti kalau ada beda dengan apa, maksudnya kalau ada yang salah konsep gitu ya, nanti kita akan luruskan di akhir setelah mereka semuanya memunculkan pemikiran-pemikiran mereka itu kayak gitu. Itu yang mungkin harus digali itu ya konstruk pembelajaran mereka. Jadi mereka itu mengkonstruk pembelajaran mereka sendiri. Nggak semerta-merta kita yang berarti bisa jadi alternatif solusi lah ya untuk materi pewarasan sifat ini, kita menggunakan PBL tanpa kita mengharuskan menceramahkan mereka dulu ya. Memberikan ilmu. Jadi jangan diceramain, apalagi untuk materi pewarasan sifat. Kalau diceramahin itu bosannya luar biasa. Karena saya juga dulu pernah ngalamin jadi siswa MTS ya, siswa madrasah gitu. Saat dijelaskan itu awal-awal gitu, ya mungkin pada saat kita udah berhitung kita udah asik gitu ya. Ada juga yang pas berhitung malah nggak asik, anaknya kan tipe anak tuh beda-beda. Jadi kita seragamkan dulu mereka biar mereka asik bersama-sama dulu gitu. Jadi kalau mereka sudah mulai senang sama pelajarannya, kemudian mereka sudah mulai enak berdiskusi, mereka merasa tidak terkungkung harus menghafal A, harus menghafal B, harus menghafal C gitu. Jadi mereka lebih enjoy nikmatin pembelajarannya dan mereka lebih ingat nantinya gitu. Mereka lebih paham. Kemudian mereka lebih lama bersemayam di otak besar mereka. Mungkin jadi gitu bisa berpengaruh ke hasil belajar juga ya kan? Ya, karena udah tertanam, ke hasil belajar. Jadi meningkat ya. Ya, mudah-mudahan ya berpengaruh ya. Tapi nanti ya kita kembalikan lagi kepada konsep PBL kitanya benar-benar kita jalanin nggak gitu. Kalau seandainya kitanya endingnya ngejejelin mereka lagi ya. Tapi biasanya berapa kali pertemuan? Ya, biasanya berapa kali pertemuan Bu Novi untuk pewarasan sifat ini? Nggak cukup sekali ya karena materinya banyak ya. Iya. Pertama itu paling cuma ngajarin, maksudnya paling cuma merangsang menstimulus mereka tentang dasar-dasar konsep-konsep dasarnya gitu. Kenapa sih bisa berbeda gitu kan? Kenapa sih bunganya bisa sesuai warna konteks gini, warna ya, gitu. sesuai konteks. Bisa kita bisa nanti lihat minggu depannya baru kita akan masuk ke yang berikutnya. Bisa jadi kita pakai itu tuh apa sih namanya? Kancing genetika ya, kancing genetika kan ada. Nanti kita beda di akhir kita bisa pakai itu juga. Mungkin di awalnya kita pakai PBL itu di awal. Bu Novi, ini tadi sebenarnya Bu Novi udah jawab pertanyaan saya yang kedua, padahal saya belum nanya ini. Kemana ya? Pemanfaatan IT dalam IT, materi pewarasan sifat. Tadi Bu Novi sudah sebutkan menggunakan video ya, menggunakan video sebagai apa ya, untuk memancing masalah dari situ kita siapkan, kemudian dari video tersebut anak memahami ya dan menemukan masalah tersebut. Terus ada menggunakan kancing tadi ya, media kancing. Kalau kancing genetika itu mungkin nanti kita di pertemuan selanjutnya dengan model pembelajaran yang berbeda ya. Gitu. Nggak bisa atau di PBL. Kita mau lanjutkan PBL ya ya bisa-bisa aja sih, tapi nanti kan mereka harus harus kita desain lagi lah untuk pembelajaran selanjutnya. Kalau misalnya kita masih pakai PBL ya kita lanjutkan dengan sintaks PBL, jangan sintaks yang lain gitu. Masuknya kemana tuh Bu Novi? Masuknya kemana? Kalau untuk kancing nih, kancingnya itu dia disintak di bagian apanya? Kalau kancing genetika nanti dia kan akan menyelidiki gitu ya, penyelidikan gitu kan, bisa juga sih di situ. Setelah kita organisasi, kita akan membimbing penyelidikan siswa itu, mendorong dia mengumpulkan informasi melalui eksperimen gitu. Nanti mereka menjelaskan masalah, bisa jadi di situ. Selain itu kita tetap pakai LKPD ya yang kita gitu buat kan. sendiri ya.
LKPD. LKPD itu kita buat sendiri Dengan LKPD-nya media dan kancing itu ya, dengan media ya, kancing bisa bisa ya. jadi. Tapi LKPD itu bukan hanya sebatas lembar kerja ya, Bu Selly, kalau menurut saya ya. Tapi mungkin menurut yang lain berbeda. Kalau menurut saya LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik yang memang harus mereka lakukan dalam satu kali pertemuan kita di hari itu gitu ya. Gitu. Jadi LKPD itu mewakili di situ tuh isinya itu tahapan-tahapan kita gitu, tahapan-tahapan pembelajaran kita dari awal sampai kita selesai. Anak itu ngapain aja gitu maksudnya. Jadi saya waktu itu bikin LKPD-nya gini. Tahap pertama, jadi ada tahapan sintaksi model pembelajaran yang saya lakukan juga. Misalnya orientasi siswa pada masalah. Pada kesempatan ini misalnya siswa itu harus diingatkan, silahkan buka ini, silahkan buka YouTube ini, kemudian kalian simak, setelah itu ini. Setelah itu tahapan yang keduanya apa, kita misalnya mengorganisasi siswa, silahkan membentuk kelompok atau gimana gitu. Nah selanjutnya sampai pada akhir dia itu nanti akan mengerjakan tugas gitu, mengerjakan tugas atau menganalisis di akhir, mengevaluasi masalah, kemudian ya intinya andai pun gitu ya, andai pun semisal kita berhalangan hadir atau kita hanya bisa memberikan LKPD di kelas gitu, misalnya kita ada kesempatan keluar kelas gitu, ada keperluan mendadak, LKPD itu bisa mewakili kita gitu loh. Mereka melakukan pembelajaran di kelas tanpa kita kehilangan model pembelajaran kita. Udah kasih ini sintaks ya, apa aja yang mesti mereka kerjakan. Iya, karena mereka itu mengerjakan sesuai dengan sintaks kita gitu. Jadi yang mereka lakukan adalah ya sintaks model pembelajaran kita di kelas. Jadi gitu. kita aman lah ya kalau misalkan walaupun sintaksnya kita nggak ini ya, walaupun sintaksnya kita nggak tuliskan, nggak tuliskan gitu, tapi tahapan kan itu kan kegiatan anak yang mesti dikerjain itu apa gitu ya. Kegiatan anaknya mencakup tahapan di situ. Jadi dia juga terarah nih, misalnya pertama disuruh buat kelompok gitu kan, terus mencari informasi. Ya gitu. Betul. Iya, nanti kalau seandainya memang medianya memadai gitu di sekolah, bisa pakai beberapa aplikasi ya yang bisa yang akan memudahkan kita dan anak untuk untuk langsung mengerjakan. Jadi kalau waktu itu kalau saya biasanya pakai medianya itu pakai Microsoft ya, kemudian untuk LKPD saya pakai Microsoft Sway. Jadi nanti di Sway itu mereka pada saat saya suruh buka klik link ini, mereka tinggal klik ntar langsung muncul videonya. Itu memang tapi ya itu harus didukung sama teknologi yang handphone atau laptop yang anak memang pegang sendiri, memang harus seperti itu. Kalau yang pakai media kayak gitu, tapi kalau seandainya memang terbatas ya bisa jadi kita print out gitu kan, masih bisa ya. Nanti untuk videonya bisa yang sajikan seperti itu. Banyak sih, jadi keterbatasan teknologi itu bukan merupakan sebuah alasan untuk kita mengembangkan pembelajaran. Menurut saya seperti itu. Ya, tadi apa namanya Bu Novi? Microsoft Sway. Ya, SWAY itu saya suka pakai itu kalau untuk bikin. Sebenarnya bukan hanya Microsoft aja sih yang punya, Google juga punya tuh, ada beberapa gitu, banyak. Maksudnya itu kan media ya, untuk mempermudah aja gitu, kalau untuk mempermudah kita menyampaikan materi gitu ya, menyampaikan materi. Kalau untuk materi pewarsan sifat sendiri, saya belum menemukan juga beberapa media yang untuk anak-anak mengkonstruk pengetahuannya sendiri, belum sih. Kayak sejenis aplikasi augmented reality yang dipakai di sistem pencernaan pun, itu saya belum nemuin tuh itu aplikasinya kalau untuk pewarisan sifat. Jadi masih sebatas itu aja kalau pewarisan sifat saya. Iya. Jadi penayangan video ya, penayangan video.
Iya, penanya video untuk membantu mereka menemukan apa ya, menemukan pengetahuan mereka seperti itu, atau minimal mereka bisa menstimulus mereka untuk membuat, untuk penasaran, untuk bertanya apa sih ini gitu, kenapa sih begitu gitu. Itu jadi eh, itu medianya seperti itu aja. Baru sebatas itu Bu Selly. Iya. belum belum punya aplikasi. Belum nyari-nyari juga aplikasi yang bisa membantu bagaimana nih anak bisa biar lebih paham untuk memahami pewarsan sifat ini. Pengawasan Kan kalau sifat ada ya. aplikasi itu lebih enak biasanya. Iya. Kalau Anak-anak lebih aplikasi, semangat ya. apalagi aplikasi yang anak yang langsung yang megang. Kalau Hmm. aplikasi kan biasanya anak langsung yang megang Apalagi gitu. yang Jadi berbau-bau lebih games enak. ya. Yang berbau-bau games. Itu dia, Itu kalau pasti. yang berbau atau itu saya belum menggunakan itu sih. Tapi Bu mungkin Novi. yang lain Nah, udah itu kali ya, udah ada kali ya kayak gitu. iya, Cuma saya nggak makanya tahu. nanti kan saya juga Terbatas ditunjang sekali. sama kajian literatur nih. Makanya lagi nyari-nyari jurnal juga, Mhm. media apa nih yang kira-kira yang berbau-bau teknologi untuk pewarisan sifat gitu. Ya, mudah-mudahan ketemu ya Bu Novi ya. Yang pas dan cocok dipakai di sekolah saya. Oke, Bu Iya, Novi. memang eh, sesuaikan dengan kondisi keadaan sekolah masing-masing, tapi iya, tidak juga ya, tapi tidak tidak apa ya, tidak dijadikan sebuah permasalahan saat tidak ada media tersebut gitu, karena kita masih bisa nyari alternatif yang lain gitu. iya. Jadi disesuaikan aja ya Bu Novi ya. Disesuaikan aja. Kalau menurut saya seperti itu ya, mohon maaf Bu Selly kalau kurang apa ya, kurang membantu Waduh, ini jawabannya. udah banyak sekali Karena saya juga informasi yang saya masih sangat dapatkan ini. terbatas sekali. Ini banyak Iya, sekali saya juga kita masih udah dalam. bisa sharing itu saya juga udah banyak dapat ilmu dari Bu Novi nih. Oke, Ya, Bu mohon Novi, maaf. ini tinggal dikit lagi waktunya kayaknya udah mau habis. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan waktu Bu Novi. Semoga Bu Novi dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Amin, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Sama-sama Bu Selly, semoga semuanya sehat selalu ya, sukses selalu Amin, PPG-nya. amin, amin, amin ya Allah. Semangat. Oke, makasih Bu Novi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi